Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam, bukan seperti biasa, beda sekarang. Biasanya bapak kita taklimnya malam Senin, cuman sekarang ada perubahan jadi malam Ahad ya. Insya Allah seterusnya kita malam Ahad ya, karena menyesuaikan dengan taklim di tempat lain ya, yaitu di rumah tahfiz sana. Jadi insya Allah mulai saat ini taklim kita di sini di Masjid Al-Quds berubah jadi malam Ahad, bukan lagi malam Senin ya. Yang kita bahas masih sama kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah SAW bertentangan dengan mereka dalam hal tersebut ya, menyalahi mereka dalam hal tersebut ya, karya Syekhul Islam Jaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ya. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan masalah jahiliyah yang ke-11 dan 12, sifat jahiliyah yang ke-11 dan 12, sifat-sifat orang jahiliyah yang ke-11 dan ke-12 ya, artinya sekali lagi pembahasan kita sekarang ini membahas tentang sifat-sifat orang jahiliyah ya. Ya, apa sifat ke-11 dan 12? Al-istidlal, kata Syekh sini rahimahullah, al-istidlalu bil qiyasil fasid kaqauli in antum illa basyarum mithluna inkarul qiyas sahih wal jami' li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Jadi sifat ke-11 dan 12 langsung disambung, yaitu berdalil dengan qiyas yang rusak. Berdalil dengan qiyas yang rusak, analogi yang rusak. Seperti perkataan mereka orang-orang jahiliyah, in antum illa basyarum mithluna. Surat Ibrahim ayat 10 disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 10, kalian wahai para rasul, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Jadi mereka menolak risalah, menolak wahyu dengan qiyas yang rusak. Qiyas itu analogi yang rusak. Analogi artinya Bapak menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada karena kesamaan hukum. Nah, itu maksudnya gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh sini dalam syarah. Tapi secara singkat seperti itu. Qiyas, analogi, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Menyamakannya dari sisi hukum karena kesamaan sebab. Nah, itu. Ini makna qiyas atau analogi. Jadi orang-orang jahiliyah mereka menggunakan qiyas analogi, tapi qiyas yang salah, analogi yang salah. Contohnya tadi mereka menyatakan kepada para rasul, kalian itu cuma manusia. Jadi mereka ketika para rasul ngajak mereka untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah semata, menerima kitab Allah, mereka nolak dengan alasan kalian itu cuma manusia. Kami manusia, kalian manusia. Ini kan qiyas kan? Menyamakan Rasul dengan mereka. Ini menyamakan, tapi penyamaan ini penyamaan yang salah. Kenapa? Karena Rasul sudah Allah berikan kelebihan, nggak seperti kita. Memang Rasul makan sama seperti kita, minum juga, nikah juga, buang hajat pula. Ya, tapi Rasul punya kelebihan berupa apa? Wahyu. Inilah yang membedakan antara manusia dengan Rasul ya. Itu pertama, mereka berdalil dengan qiyas yang rusak. Yang kedua, yang sifat ke-12 ini nyambung kan, inkarul qiyas sahih,
mereka juga mengingkari analogi yang benar, kias yang benar. Tadi mereka berdalil dengan kias yang rusak, kan? Kias yang salah. Yang berikutnya mereka mengingkari kias yang benar, ya. Wal jami' li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Yang apa istilahnya? Yang menyamakan antara ini dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya mereka berdalil dengan kias yang rusak. Lalu yang kedua apa? Menolak kias yang benar. Yang jadi istilahnya sebab antara ini dan itu, apa sebabnya mereka berdalil dengan kias yang rusak? Apa sebabnya mereka mengingkari kias yang benar? Karena ada mufahmil jami', karena mereka tidak memahami apa yang menyamakan antara dua perkara ini dan apa perbedaan antara kedua ini. Tidak tahu mana kesamaan antara satu ini dengan ini, dan tidak tahu perbedaan antara satu ini dan satu ini. Nah, itu apa? Itu secara umum, ya. Baru kita lihat syarahnya supaya lebih jelas. Nah, kata Syekh Shalih Al Fauzan ketika menjelaskan masalah ini, al-mas'alatul hadiyatu asyrata wa thaniyata asyrata, masalah yang ke-11 dan 12, masalah jahiliyah, sifat jahiliyah yang ke-11 dan 12, i'timaduhum 'alal qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih. Mereka berpatokan atau bersandar dengan kias yang rusak. Orang siapa ini? Jahiliyah. Mereka bersandar dengan kias yang rusak, analogi yang rusak, dan mengingkari kias yang benar, mengingkari analogi yang benar. Wal qiyas, nah ini Bapak baru kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Qiyas 'indal usuliyyin naw'an. Yang namanya qiyas, analogi, menurut para ahli usul fikih ada dua macam. Ini supaya kita belajar usul fikih juga, ya. Pertama, qiyasul illah, analogi illah. Nanti yang kedua, qiyasus syabah, qiyas menganalogikan karena ada keserupaan. Pertama, qiyasul illah. Qiyasul illah apa itu? Wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukm li jami'in bainahuma. Qiyasul illah yaitu menyamakan cabang dengan asal dalam masalah hukum karena kesamaan keduanya. Karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Saya ulangi, yang namanya qiyasul illah menyamakan cabang dengan asal dalam masalah hukum karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Cabang dengan asal dalam masalah hukum menyamakan cabang dengan asal, atau saya mau gambarkan gimana, ya? Ini Bapak, ya. Anggap ini asal, ini cabang, atau gimana lebih bagusnya, ya, supaya lebih jelas. Yang besar tuh ini aja lah, ya Bapak, ya. Qiyas yaitu menyamakan cabang dengan asal dalam masalah hukum karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Contohnya, saya berikan contoh. Misalkan anggap ini minuman keras, ya. Kalau di zaman Nabi biasanya dalam bentuk anggur dan semacamnya. Nah, hukumnya apa? Haram, ya. Lalu kita dapati ada zaman sekarang sesuatu yang kita anggap bahaya, anggap namanya sabu-sabu. Kalau tadi ini khamar, minum keras. Nah, kita lihat asalnya ini kan, yang jadi asal ini, dasar ini minuman keras, ini cabang. Nah, kita katakan khamar, sabu-sabu haram, ya tidak? Sama seperti khamar. Kenapa? Karena kita samakan yang cabang dengan ini dalam masalah hukumnya sebagaimana khamar haram, maka begitu pula. Nah, kenapa bisa dianggap sama dengan ini? Karena adanya jami', sesuatu yang menyamakan keduanya. Apa yang sama-sama menyamakan keduanya? Sama-sama berbahaya, bukan sama haram, sama berbahaya, ya kan? Khamar berbahaya tidak? Berbahaya, kan? Nah, khamar berbahaya dan sabu-sabu berbahaya.
dan khamr haram karena berbahaya, maka begitu pula sabu-sabu haram karena berbahaya. Ini Bapak, jadi menyamakan cabang dengan asal nih dalam masalah hukum karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya, karena ada sebab yang menyamakan, sebab apa istilahnya illah itu alasan yang menyamakan keduanya. Alasannya apa tadi yang menyamakan keduanya? Sama-sama berbahaya. Nah itu Bapak, itu namanya qiyas illah. Nah, fa in ikhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasid. Kalau ada satu syaratnya yang hilang, maka itu dianggap qiyas yang rusak. La yu'tamadu alaih, tidak bisa dijadikan sandaran fi itsbati hukmin minal ahkam, tidak bisa dijadikan sandaran dalam memutuskan hukum. Jadi harus ada kesamaan Bapak, artinya ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Kalau nggak sama nggak bisa. Jelas Bapak ya? Contohnya di sini masalah qiyas rusak. Contohnya di sini seperti ini, menyamakan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa ya contohnya? Qiyas yang rusak, sesuatu disamakan sebenarnya tidak sama. Contohnya apa Bapak? Atau kita baca aja lah, baca tentang qiyas yang rusak Bapak ya. Jadi tadi qiyas sudah jelas insya Allah ya, menyamakan yang cabang dengan yang asal dalam masalah hukum karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Yang menyamakannya itu apa tadi? Berbahaya, sifat berbahaya. Sebagaimana ini diharamkan karena berbahaya, maka ini pun diharamkan karena berbahaya. Itu namanya qiyasul illah ya. Nah, kalau nggak ada salah satu tadi, asal cabang, lalu tadi tidak ada sesuatu yang menyamakan keduanya, salah satunya hilang, berarti qiyasnya rusak ya. Nah, di sini kata Syekh, wa hadhi mas'alatun khatirah. Ini masalah yang berbahaya. Masalah apa? Qiyas yang rusak, masalah yang berbahaya. Kenapa? Yaqul Ibnu Qayyim Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Syamsuddin Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, berkata, aktsaru dhallalin nas innama huwa aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan tersesatnya manusia gara-gara apa? Qiyas yang rusak. Banyak orang itu tersesat di kalangan umat manusia gara-gara qiyas yang rusak, menganalogikan, menyamakan sesuatu dengan sesuatu padahal tidak ada hubungan antar keduanya kadang itu. Nah, wa awwalu man marasal qiyasal fasid iblis, dan yang pertama kali melakukan qiyas yang rusak, analogi yang rusak adalah iblis. Lamma amarahullah bisujud li Adam, yaitu ketika Allah menyuruhnya untuk sujud kepada Adam. Qal, iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Daripada siapa? Adam katanya. Engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan ia dari tanah. Artinya api lebih baik daripada tanah. Yaz'umu, kita baca penjelasan Syekh, yaz'umu anna an-nar khairun natin fayakunu huwa khairan min Adam. Dia menganggap bahwa api lebih baik daripada tanah, karena itu dia lebih baik daripada Adam. Nah, ini Bapak, dia menolak perintah untuk sujud dengan apa? Qiyas, dengan analogi ya. Analoginya itu dilihat dari ini. Jadi kata dia, saya terbuat dari api, dia dari tanah. Tanah lebih rendah daripada api, api lebih tinggi daripada tanah. Berarti aku lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Dia menggunakan qiyas di sini Bapak. Ya kan? Nah, tapi qiyas yang rusak, kata Syekh di sini, wa hadza qiyasun fasid. Di ini qiyas yang rusak. Kenapa? Li anna nar laysat khairan natin. Karena api tidak lebih baik daripada tanah. Balittinu khairun nar. Bahkan yang sebenarnya tanahlah yang lebih baik daripada
Api, ya. Kenapa alasannya tanah lebih baik daripada api? Li'annan nar muhriqatun mutlifatun lil asya. Karena api membakar, ya tidak? Dan merusak segala sesuatu. Betul tidak? Kalau di suatu tempat ini ada api, apa jadinya? Terbakar kan? Runtuh kan? Ammatin fawa yunbitul asya wal budur wa fihi khairun linnas. Adapun tanah, dia justru menumbuhkan sesuatu. Bukannya merusak, malah menumbuhkan sesuatu, iya nggak? Ya kan? Dari tanah itu menumbuhkan sesuatu, menumbuhkan benih-benih. Wa fi khairun linnas, dan pada tanah ada kebaikan bagi manusia. Nah, jelas apa ya? Jadi sini iblis kiasnya dia menyatakan api lebih baik daripada tanah. Berarti aku lebih baik daripada tanah. Ini kurang kias dia, analogi kan? Nah, tapi analogi yang rusak di sini. Kata Syekh, "Falau dhahabna ilal qiyas laqulna at-tinu khairun nar." Ma'ana al-i'timad laysa 'ala al-qiyas bal i'timadu 'ala ikhtiyarillahi ta'ala wa tafdhilihi. Kalau kita mau berpendapat dengan kias nih, maka kita akan katakan tanah lebih baik daripada api. Ini kalau kita mau pakai kias. Tapi yang jadi sandaran dalam hal ini bukan kias, tapi apa? Pilihan Allah. Allah sudah milih itu. Allah sudah milih Adam lebih dimuliakan daripada iblis. Ini pilihan Allah. Dan memang Allah sudah memberikan kelebihan Adam dibandingkan iblis. Maka kita terima itu. Jelas apa ya? Jadi yang jadi patokan bukan kias sebenarnya, bukan analogi bahwa tanah lebih baik daripada api, enggak sebenarnya. Tapi karena ini sudah pilihan Allah. Tapi kalau kita mau bantah mereka dari sisi kias, kita juga bisa katakan, iblis, kamu salah iblis. Karena sebenarnya tanah lebih baik daripada api. Tapi kami tidak berpatokan dengan itu. Kami katakan Adam lebih mulia daripada kamu karena Allah sudah melebihkan dia, bukan karena alasannya apa? Tanah lebih baik daripada api. Jelas apa ya? Nah ini nih. Jadi kata Syekh, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha wa yakhtar la i'tirada alaih. Dia Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia kehendaki, memilih apa saja yang dia kehendaki, la i'tirada alaih, dan tidak bisa diprotes. Ya tidak? Ya. Kalau Allah melakukan sesuatu bisa protes? Ya, nggak bisa. Yang bisa protes cuma iblis. Ya, Bapak. Iblis saja. Sedangkan hamba lain mikir-mikir memprotes Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Iblis menyaksikan Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi benar-benar menentang perintah Allah. Parah Bapak, iya nggak? Beda dengan makhluk zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nih, bisa jadi ada orang menentang Allah karena tidak melihat Allah kan, tidak menyaksikan langsung bagaimana Allah berkata kepada dia, Allah mempertunjukkan apa tanda-tanda kekuasaannya. Kalau iblis lihat langsung, dia tahu Allah ini Tuhannya, tapi pengakuan itu dalam hatinya tidak bermanfaat. Ketika dia apa? Menentang perintah Allah. Ini juga Bapak-bapak menunjukkan bahwa iman itu bukan cuma nih, tapi ini dan ini. Iman itu bukan cuma pengakuan, oh saya yakin Allah itu Tuhan saya mengakui Allah itu pencipta segala sesuatu. Nggak cukup itu. Seandainya meyakini Allah lah pencipta segala sesuatu, saya mengakui Allah lah Tuhan saya, seandainya itu dianggap beriman, berarti iblis beriman. Iblis iman. Orang beriman nggak? Makhluk yang beriman nggak? Beriman nggak? Makhluk yang beriman tidak? Aneh. Iblis tidak. Beriman apa kafir iblis? Hah? Kafir apa beriman? Kafir, nggak mungkin beriman. Kalau iblis beriman, berarti nanti kita masuk surga bersama iblis. Enggak, iblis kafir, bukan orang beriman. Maka Bapak menunjukkan iman itu tidak cukup dengan ini nih. Saya yakin Allah ini, saya yakin Nabi Muhammad, nggak cukup. Harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Ini pendapat Ahlus Sunnah ya. Kecuali kalau kita ngikutin pendapat Murji'ah yang menyatakan iman itu cuma yakin, atau pendapat Asy'ariyah yang menyatakan iman itu cuma pengakuan. Ya, kalau kita ngikutin pendapat mereka, ya iblis berarti orang beriman. Bahkan Fir'aun pun orang beriman. Makanya Bapak pernah ada di Indonesia sebuah seminar yang berjudul Fir'aun Mukmin Sejati. Fir'aun Mukmin Sejati, orang beriman yang sebenarnya. Kok bisa dia orang ini bikin seminar seperti itu?
Ya karena keyakinan tadi, keyakinan rusak tadi, bahwa iman itu cuma ini. Nah ini keyakinan yang menyimpang, salah Bapak ya, yang harus diluruskan dan harus dibantah. Jadi iblis tuh tahu Allah tuh Tuhannya, tahu bahwa Adam itu bahwa Allah tuh sudah tahu bahwa Allah tuh memerintahkan sujud, tahu perintah Allah tapi dia tidak mau. Karena apa? Kesombongannya, hasadnya. Nah, akhirnya karena itu dia pun diusir dari surga. Nah, ini Bapak ya. Jadi sekali lagi Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki dan tidak ada satupun yang bisa protes. Walaul hikmatul balighah, dan Allah memiliki kebijaksanaan yang sangat maksimal. Artinya apapun yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Nah, sikap kita sebagai seorang mukmin bagaimana kalau mendapati perintah Allah? Kita terima. Apapun yang Allah perintahkan pasti baik. Apapun yang Allah larang pasti buruk. Jadi kalau perasaan kita bergejolak, jangan salahkan perintah larangan Allah, tapi salahkan perasaan kita. Jadi perasaan kita yang bermasalah. Jangan sampai Bapak kita menolak wahyu dengan perasaan. Ya, itu sama seperti iblis nanti. Apa ya? Nah itu. Jadi iblis menolak perintah Allah menggunakan qiyas, analogi yang rusak ya. Kadzalikal musyrikun qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabur rusul. Begitu pula para kaum musyrikin, mereka menggunakan kias yang ini. Kias apa tadi? Yang rusak tatkala mereka mendustakan para rasul. Qalu, mereka berkata, para ini orang-orang musyrik kepada para rasul, in antum illa basyarum mithluna. Kalian itu cuma manusia sama seperti kami. Istadallu bi basyariyatihim ala adam sihhati risalatihim. Mereka berdalil, mereka ini siapa? Orang-orang musyrik berdalil dengan kemanusiaan mereka. Mereka ini siapa? Para rasul. Mereka berargumen, beralasan dengan kemanusiaan mereka untuk menyatakan bahwasanya risalah mereka tidak benar. Artinya orang musyrik menolak dakwah para rasul dengan alasan mereka itu manusia. Kalau manusia berarti nggak bisa jadi rasul. Nah, ini namanya apa, Bapak? Qiyas. Ya. Kata mereka li'anna risalata la tasihhu fil bashar bizamihim. Alasan mereka menolak karena namanya kerasulan, kenabian tidak pantas dan tidak sah terjadi pada manusia menurut anggapan mereka. Ini namanya apa? Qiyas. Wa hadza qiyasun batil. Itu qiyas yang batil, Bapak, yang rusak. Li'annahu qiyasun ma'al fariq, karena itu qiyas yang ma'al fariq, itu qiyas yang ada yang tidak benar. Qiyas yang tidak benar karena ada perbedaan antara rasul dengan manusia biasa, ya. Kata Syekh di sini, li'anna rusul faddalahumullahu ala ghairihim wastafahum wakhtarahum wa huwa a'lamu subhanahu bihalihim wa ta'ala bihalihim wa salahim lirsalah. Kenapa itu kias yang rusak? Kenapa kias mereka rusak? Karena ada perbedaan. Karena para rasul itu sudah Allah lebihkan di atas selain mereka, dan Allah sudah memilih mereka, dan dia lebih tahu tentang keadaan mereka dan kecocokan mereka untuk menerima wahyu. Jadi Bapak, para rasul itu orang-orang pilihan, bukan orang biasa. Jadi ketika Allah menunjuk ini si fulan jadi rasul, jadi nabi, bukan sembarang orang. Jadi orang-orang yang istimewa. Makanya para ulama sepakat para rasul tidak mungkin melakukan dosa besar. Tak mungkin melakukan dosa besar karena mereka orang-orang pilihan. Dan para rasul tidak mungkin dusta, karena dusta termasuk dosa besar. Berarti mereka orang-orang pilihan. Jadi nggak bisa dikatakan manusia sama seperti kami. Nah, jelas Bapak ya. Ya, jadi di sini mereka menolak qiyas, menolak apa? Wahyu dengan apa? Qiyas, analogi tapi qiyas yang salah ya. Jadi Allah sebutkan di sini apa?
Walihada lamma qalu li rusulihim, karena itu tatkala mereka berkata kepada rasul mereka, in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Tatkala mereka berkata kepada rasul mereka, kalian itu cuma manusia biasa, sama seperti kami. Kalian ingin menghalangi kami dari apa yang kami sembah, dari apa yang disembah oleh leluhur kami. Jadi kalian ini ingin apa? Wahai para rasul, kalian itu ingin menghalangi kami dari sembahan-sembahan leluhur kami, nenek moyang kami. Faktuna bisultanin mubin, maka datangkanlah kepada kami bukti yang nyata bahwa kalian itu adalah rasul, atau bukti yang nyata bahwa sembahan kami ini salah. Nah, jadi mereka menolak wahyu dengan menyatakan apa? Kalian itu hanya manusia. Maka apa jawaban para rasul? Qalat lahum rusuluhum, para rasul pun berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, kami memang manusia seperti kalian. Walakin, akan tetapi, jadi tidak berkata, para rasul tidak berkata kami adalah manusia seperti kalian, titik. Nggak sampai situ. Kami manusia seperti kalian, tapi ada tapinya. Allah memberikan karunia kepada siapa saja di antara hambanya. Artinya kami manusia biasa, tapi Allah sudah memberikan kelebihan apa? Berupa wahyu kepada kami. Nah, ini yang bedakan para rasul dengan manusia biasa. Jadi nggak bisa disamakan. Jelas apa ya? Jadi itu kata Syekh di sini, taqulur rasul Allah faddalana bi anna manna alaina wa ikhtarana lirsalah fa qiyasukum qiyasun ma'al fariq. Jadi para rasul berkata, jadi Syekh menjelaskan perkataan rasul tadi, Allah sudah melebihkan kami dengan cara apa? Allah memberikan karunia kepada kami dan menunjuk kami untuk menanggung risalah. Allah telah memilih kami untuk menanggung risalah, membawa risalah. Faqiyasukum qiyasun ma'al fariq. Qiyas kalian wahai orang-orang musyrik, analogi kalian adalah qiyas ya ma'al fariq. Qiyas yang salah. Qiyas yang sebenarnya ada perbedaan, bukan qiyas yang benar gitu. Kenapa? Li'annal bashar la yastawun. Karena yang namanya manusia tidak sama. Jelas apa ya? Manusia tidak sama. Walaisu ala haddin sawa, mereka tidak pada derajat yang sama. Minhumul mu'min wa minhumul kafir. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Wa minhumur rusul wal ulama salihun wa minhumul juhal wal kufar wal fusaq. Dan di antara mereka ada para rasul, para ulama, orang-orang soleh, dan di antara mereka ada orang-orang bodoh, kafir dan fasik. Lihat tuh. Fal basyaru yatafawatun. Kalau begitu manusia itu bertingkat-tingkat, tidak fahuna tafarik, di situ ada perbedaan ya. Wal qiyasu ma'al farik, kalau gitu qiyas mereka qiyas yang salah, yakunu batilan, batil bi anna hadza min qadhil illah, min qadhil qiyas. Jadi karena apa? Ini termasuk perkara yang disebutkan tadi, itu termasuk perkara yang merusak qiyas. Artinya apa? Qiyas, analogi yang dilakukan orang musyrik, qiyas yang salah ya. Bahkan kata Syekh sini, balil hikmatu taqtadi an yakuna ar-rasul ilal bashar basyaran mithlahu. Bahkan termasuk hikmah, termasuk perkara yang bijak, perkara hikmah menuntut, kebijaksanaan menuntut rasul kepada manusia, utusan Allah kepada manusia adalah manusia. Kalau kita mau pakai hikmah, istilahnya kebijaksanaan, yang bijak itu utusan kepada manusia adalah manusia, ya tidak? Manusia seperti mereka, bukan malaikat, ya tidak? Jadi yang kalau kita mau berpikir dengan bijak, justru yang diutus kepada manusia yang pantas adalah bukan malaikat. Kenapa? Min ajli an yubayyina lahum, supaya yang diutus ini bisa menjelaskan kepada umat yang diutus, ya enggak? Kalau sama-sama manusia jelaskan kan?
Tapi kalau diutus malaikat, gimana coba? Siapa yang kamu? Kami nggak kenal kamu. Tolak kan? Ya tidak. Betul tidak Bapak? Ya itu ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini untuk membantah mereka yang menolak bahwasanya kok kalau memang ini kalian manusia berarti kalian tidak pantas jadi rasul. Apa bantahan Allah? Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "Lau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Katakanlah wahai Rasul, seandainya di muka bumi ini ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, ada para malaikat nih yang berjalan dengan tenang di muka bumi, seandainya ada para malaikat yang berjalan tenang di muka bumi, niscaya kami akan turunkan kepada mereka malaikat juga sebagai rasul. Jadi malaikat, kalau misalkan malaikat nih, ada umat malaikat, maka rasul yang diutus kepada mereka cocoknya apa? Malaikat. Kalau jin, jin. Manusia, manusia. Jadi nggak cocok manusia yang diutus dari kalangan jin. Cocok apa? Nggak cocok ya. Ar-rasul yakunu min jinsil mursal ilaihim. Seorang rasul termasuk dari jenis umat yang diutus. Kenapa? Min ajli tablighir risalah, dalam rangka menyampaikan risalah. Risalah tuh wahyu lah gitu ya. Dan kata Syekh sini setelahnya yang hikmah menuntut rasul untuk manusia dari kalangan manusia. Ya, kalau seandainya di atas muka bumi ada malaikat, yang pantas diutus kepada mereka apa? Malaikat, bukan manusia. Jelas apa ya? Lalu kata Syekh ini, wa min ajaibi intikasi haula annahum yastab'iduna risalata fil bashar wa la yastab'iduna an takuna al-ubudiyyata lil hajar. Nah ini di antara keanehan mereka orang-orang musyrik, intikas tuh terbalik, pikiran mereka terbalik gitu loh maksudnya. Di antara keanehan gaya berpikir mereka menganggap risalah kerasulan kayaknya nggak pantas bagi manusia. Tapi anehnya mereka tidak menganggap aneh batu disembah. Kalau katanya rasul, manusia nggak pantas jadi rasul, tapi anehnya batu pantas ini aneh Pak. Inilah keanehan orang-orang musyrik. Makanya bahwa orang melakukan syirik itu orang yang kecerdasannya hilang. Kecerdasannya hilang. Jadi kadang lebih rendah daripada binatang. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Kalau binatang ternak kan tidak punya akal. Wajar kan kalau mereka pergaulan bebas kan. Tapi manusia punya akal kok melakukan pergaulan bebas kan, ibaratnya gitu. Kenapa melakukan syirik? Kenapa kok? Nah itu kalau binatang ya wajar lah, nggak diberikan akal. Dia mau pergaulan bebas, mau apapun ya wajar. Tapi kalau manusia tidak wajar. Itu Bapak ya. Nah inilah keanehan orang-orang musyrik. Jelas Bapak ya. Jadi itulah yang namanya qiyas. Jadi mereka menggunakan qiyas yang salah, qiyas yang batil. Nah itu qiyas. Lalu qiyasul illah. Yang kedua qiyasus syabah. Jadi Syekh menyebutkan qiyas illah, qiyasus syabah. Qiyasus syabah an yataraddadal far' baina aslain fayulhaq bi aktsarihima syabahan. Jadi kalau qiyasul illah tadi menyamakan cabang dengan asal dalam hukum karena ada sesuatu yang menyamakan, ya kan? Sedangkan qiyasus syabah, ini kita belajar usul fikih sedikit ya. Qiyasus syabah yaitu cabang ada di antara dua ada di antara dua asal. Gini aja lah, saya gambarkan gini. Ini cabang, apa ya? Jadi ada dua perkara asal. Kita punya cabang. Ini masuk kemana? Cocok ke sini atau ke sini? Nah itu namanya qiyasus syabah. Kalau qiyasul illah cuma satu aja. Ini cabang, ini asal.
ya kan? Ini disamakan dengan ini karena ada sesuatu yang menyamakan, ya kan? Tapi kalau ini kasusnya ini cabang, ini asalnya ada dua, ini masuk mana ya? Cocok sini. Maka dilihat kalau ini lebih banyak cocok dengan ini, berarti ini dianggap ke sini, bukan ke sini. Ini masalah kias Bapak ya, nanti kalau belajar usul fikih dibahas ini. Contohnya Bapak, ini sekedar ini aja, sekedar wawasan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti para ulama membahas tentang budak. Kalau budak ini lebih dekat kemana? Apakah ke manusia atau ke hewan? Jelas Bapak. Budak ini pembahasannya kita membahas yang sudah lewat ya. Kalau sekarang memang tidak ada, tapi kita bahas misalnya budak. Karena di zaman dulu budak itu ada diperjualbelikan, lalu disewakan, dan budak di zaman dahulu dibuka sebebas-bebasnya. Sebelum ada Islam ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, ada orang misalkan jadi tawanan perang langsung jadi budak. Ada orang merdeka, anak kecil diculik dijadikan budak. Nah kalau dalam Islam nggak boleh, kecuali lewat satu saja, yaitu lewat perang jihad ya. Nah para ulama membahas budak ini lebih disamakan dengan apa? Manusia atau hewan? Mereka beda pendapat. Kenapa? Habis. Ya beda pendapat apa ya? Insya Allah pembahasannya kita bahas pada waktu berikutnya. Karena waktunya habis. Insya Allah kita bahas pada waktu berikutnya. Lebih dekat kemana? Arahnya ke budak, ke manusia atau hewan ya? Ya subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.